Keganjilan yang muncul bukan itu saja. Rowakan gagak yang bersahutan dari atas pohon beringin besar seperti menyuarakan penyambutan astral atau menandakan suara kematian. Entah apa arti semua ini, hanya doa yang bisa terucap untuk benteng diri selama di sini. Kamu dari mana? Bukan orang sini ya? Tiba-tiba sebuah bapak-bapak menepuk pundakku. Bukan, Pak, saya hanya pelayat di rumahnya almarhum dan almarhumah. Oh ya, perkenalkan, saya Miko, abangnya Mbak Laras, menantu mendiang. Orang itu memperkenalkan diri. Iya, Pak, jawabku singkat. Ini rentetan keganjilan selanjutnya yang kurasakan. Dalam waktu hampir bersamaan, selain menyaksikan kondisi sang mayat, rowakan gagak dan angin yang memutari area ini. Tiba-tiba sosok Pak Miko datang memperkenalkan diri. Hal ini tentu menjadi persepsi negatif dalam benakku. Muncul pradugaku, jika kemungkinan abang dari teman ibu inilah yang menjadi dalang semua peristiwa. Pradugaku semakin menguat, apalagi jika teringat saat aku menyimak cerita Bu Laras, jika perseteruan ini terjadi hanya karena sebuah warisan. Di rumah duka, Pak Miko tidak terlihat sama sekali. Baru di pemakaman ini, aku berjumpa. Hal ini semakin menumbuhkan sebuah kecurigaan yang sangat kuat. Ibu juga Bu Laras tidak hadir di sini, membuat suasana semakin aneh. Ditambah lagi dengan berdirinya laki-laki setengah tua yang kini tepat berdiri di sebelahku. Perasaan aneh ini terus kurasakan sepanjang perjalanan dari kuburan sampai ke rumah Pak Samsi. Setibaku di rumah, aku langsung membasuh muka dan duduk sambil merokok, berusaha menenangkan diri dari segala keanehan yang kurasakan. Aku mengedarkan pandanganku ke sekeliling ruangan, mencoba mencari Pak Miko yang aku jumpai tadi, tetapi dia tidak nampak. Rupanya ia hanya hadir saat di pemakaman saja. Diakah orang di balik ilmu setan ini? Pertanyaan itu terus muncul dan aku semakin ingin mencari jawabannya. Kenapa, Le? Tanya ibu sembari berjalan menghampiriku. Enggak, Bu, enggak apa-apa, jawabku seraya mencoba tenang agar tidak memperkeruh suasana yang tengah berkabung. Bantu ibu berdoa, rapat rumah ini, juga tebarkan garam ini di sekeliling rumah ya, suruh beliau dengan memberikan garam yang terbungkus sapu tangannya. Aku langsung melakukan perapat, membentengi rumah dengan sarana doa dan juga menebarkan garam di sekeliling rumah dan halaman. Hal ini terlihat aneh bagi sebagian orang. Bahkan banyak yang bertanya, apa yang tengah aku lakukan? Aku tidak menjawab dan tetap melakukan ikhtiarku. Aku hanya tersenyum membalas semua pertanyaan itu.
Dan semua itu kulakukan untuk mengurangi ketakutan para pelayat. Aku jadi menyadari bahwa warga juga mulai banyak yang merasa aneh dengan keganjilan yang menakutkan ini. Mereka memulai bisa merasakan dan keanehan dari peristiwa ini. Saat aku berkeliling rumah, aku curiga dengan tanah yang seperti habis digali. Posisinya tepat berada di belakang pekarangan, yang lebih tepatnya di sebuah sudut pagar belakang. Seketika aku langsung membongkar galian yang tidak seberapa dalam itu. Ternyata di situ tertanam bungkusan berbagai benda, yaitu paku, kaca, silet, jarum, bahkan gelugut bambu, dan juga sembilu tajam bambu wulung. Ada sobekan kain, entah itu milik korban atau bukan. Aku mengambilnya dan membakar sobekan kain, dan juga kafan pembungkusnya. Sementara barang yang lain aku bungkus dengan sapu tangan bekas garam tadi. Ada sungai deras atau bengawan nggak di sini, Pak? Tanyaku pada seorang warga yang tengah melayat. Ada, Mas, tetapi harus melewati sawah dan hutan dulu, baru ketemu sungai. Jawabnya dengan muka penuh keheranan. Ada yang mau ngantar saya ke sungai enggak ya? Wah, kalau ke sana itu kebanyakan orang takut, Mas. Selain banyak ular, lokasinya juga wingit, sarangnya lelembut. Jawab bapak-bapak itu. Oh iya, Pak, jalannya lewat mana ya? Sebaiknya Mas gak usah ke sana. Mau ngapain? Orang itu malah balik bertanya dan memperingatkanku tanpa mau menghantarku. Mungkin karena hari sudah sangat sore menjelang maghrib. Tentu keangkeran sebuah tempat keramat sangat dihindari oleh penduduk kampung sini. Pengurus kehidupan itu Tuhan. Namun jangan heran jika kematian juga bisa dihadirkan melalui tangan makhluk tanpa terlihat mata telanjang manusia. Al. Suara ibu memanggil dari depan pintu. Beliau seakan-akan sudah tahu apa yang aku temukan. Dari pintu dapur ibu berjalan menghampiriku. Mukanya terlihat sangat serius saat menatap ke arahku. "Nggih, Bu," ucapku pada ibu. "Langsung dilarung wae barang iku. Ojo nunggu beboyo teko maneh." Aku mengangguk pertanda setuju perintah ibu. Untuk menghindari penemuan benda ini diketahui banyak orang dan meminimalisir ramainya pembicaraan mengenai santet klenik kesaktian ini di masyarakat. Akhirnya aku memutuskan secepatnya mencari letak sungai besar itu agar bisa melarung benda yang menjadi sarana santet yang ditunjukkan kepada korban. Tak terasa hari sudah menjelang malam. Alam yang bercahaya terang kini mulai samar meremang. Aku berjalan melewati kebun salak yang lebat, rimbunya hutan bambu yang tumbuh di lereng jurang yang berseberangan dengan perkebunan salak, membuat suasana semakin terasa angker. Pantas saja sebagian warga setempat menghindari area ini, yang ternyata merupakan sarang kuntilanak.
Perlahan aku berjalan menuruni jalan setapak dengan anak tangga batu yang berbentuk secara alami. Suara gemuruh derasnya air sungai mulai terdengar. Tidak beberapa lama kemudian, aku sudah sampai di sebuah sungai dengan air yang berarus deras. Bebatuan hitam berlumut pun menghampar di sebagian permukaan sungai. Di tengah gelapnya malam, terdengar riuhnya suara serangga liar. Aku mulai menapaki bebatuan sungai dengan hati-hati, karena batu-batuan itu sangatlah licin. Saat sampai di sebuah batu besar, aku berdiri di atasnya dan mengeluarkan benda yang terbungkus sapu tangan. Belum sempat aku menghanyutkan semua benda-benda ini ke sungai, terdengar ramainya suara cekikikan kuntilanak. Mereka seakan menyambutku, menandakan saat ini yang muncul lebih dari satu kuntilanak. Aku merasa sedang dikepung lelembut. Bismillah, dunung dumadi kramating samubaran, sirna tanpa tinapak, lebur kanthi kersoning pangeran, penjalin sakbrayat tanpa tinukul, kalahiraken prawila wangsul marang jagat lelembut. Aku menghanyutkan benda-benda itu ke sungai. Tak lama kemudian, derasnya arus air sungai langsung membuat benda itu sirna dari pandangan. Semilir angin berhembus menyapu kesunyian malam yang terasa mistis. Aroma wewangian tercium. Beberapa sosok mulai bermunculan menunjukkan wujud-wujud mereka, meski hanya diam tanpa mendekat. Aku memutuskan bergegas meninggalkan tempat ini agar tidak lagi merasakan aura mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam perjalanan pulang, aku singgah sholat di sebuah masjid sebelum kembali ke rumah Pak Samsi. Hanya beberapa jamaah saja mengisi tempat ibadah ini. Para penduduk sepertinya lebih memilih berdiam diri di dalam rumah masing-masing.